Istri Pilihan Ketua Mafia, episode 51, malam pertama. Langsung di-unboxing segelnya. Humaira dan rombongan memasuki pendopo. Di sana Humaira dan Diandra menoleh ke depan. Diandra dan Umi Fatimah mengantarkan Humaira ke tempat akad. Di sana ada Kiai Abdullah, Taren, Ustadz Deni dan saksi yang duduk di tempat yang sama. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Humaira. Dia begitu berat harus melihat Taren berada di tempat itu. Sedangkan dirinya sudah resmi menjadi milik Ustadz Deni. Diandra menepuk pelan lengan Humaira. Dia menoleh ke arahnya dan tersenyum padanya. Terima kasih Kak, ucap Humaira. Diandra mengangguk. Dia mengantarkan Humaira untuk duduk di tempat akad nikah itu. Kemudian dia dan Umi Fatimah duduk di belakangnya. Humaira, mulai hari ini dan seterusnya kau sudah halal dan resmi menjadi istri Taren Gavanzar atau Davendra, ucap Kiai Abdullah. Humaira yang tadinya menunduk langsung menatap ke atas, menatap wajah Taren. Pantas laki-laki bertato di tangannya itu tidak terlihat bersedih saat melihatnya, justru sebaliknya. Suamiku Taren Gavanzar Abi, tanya Humaira. Jantungnya berdebar tak karuan, dia terkejut bukan main. Laki-laki yang menjadi suaminya adalah laki-laki yang dicintainya. Iya nak, suamimu Taren Gavanzar, jawab Kiai Abdullah membenarkan dengan senyuman tipis terlihat di bibirnya. Alhamdulillah, ucap Humaira mengucapkan syukur. Begitupun Diandra dan Umi Fatimah. Humaira menatap wajah Taren tanpa ragu karena mereka sekarang sudah halal. Begitupun dengan Taren, tatapan matanya tak lepas sedikit pun dari Humaira. Nak Taren, Abi perkenankan kau menemui istrimu. Humaira, ucap Kiai Abdullah. Terima kasih Pak Kiai, sahut Taren. Kiai Abdullah mengangguk. Taren yang dari tadi sudah menunggu kedatangan Humaira, bergegas menghampiri bidadarinya. Dia duduk di depan wanita bercadar itu. Istriku, ucap Taren. Kata-kata itu seakan magnet yang menarik Humaira dari keheningan. Dia bergegas mencium punggung tangan suaminya. Begitupun Taren yang mengusap kepalanya dan membacakan doa agar istrinya menjadi wanita soleha. Suamiku, izinkan aku mengabdi padamu sebagai seorang istri dan makmum untukmu, ucap Humaira, matanya berkaca-kaca. Dia begitu bahagia dengan hadiah yang sudah dipersiapkan Allah untuknya. Taren mengangguk. Dia mencium kening Humaira. Humaira Azizah Az-Zahra, ku lantunkan doa-doa di sepertiga malamku. Ku sebut namamu dalam indahnya pertemuanku dengan Sang Ilahi. Dan ku minta agar bidadari yang akan menjadi permata hidupku hanya seorang Humaira Azizah Az-Zahra, dan jika Allah menghendaki yang lain, ku simpan kisah terindah dalam sebuah kenangan, di mana kau sudah mengantarkanku pada indahnya sebuah keikhlasan, ucap Taren. Masya Allah, sungguh indah cinta yang engkau lukisankan atas nama Allah, karena sesungguhnya cinta yang tertinggi miliknya, dan aku tersentuh dengan doa-doa di sepertiga malammu, mengantarkan takdirku pada tali pernikahan suci bersamamu, Imamku Taren Gavanzar, sahut Humaira. Tepukan tangan mengiringi penyatuan hati dua insan yang bersatu atas nama keikhlasan, dan menyerahkan segala sesuatunya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bos, apa bos kedua makan rayap? Otaknya bervariasi, ucap Dudu. Sejak kapan dia mengkonsumsi rayap? Tanya Max yang memangku kedua tangannya. Otaknya tidak fokus pada sepasang pengantin yang dimabuk cinta. Justru dia melihat istrinya, takut ada yang nyolek apalagi ngelirik. Siapa tahu sebagai persiapan agar otak lancar bos. Ujian saja mesti minum buku yang dibakar biar bisa jawab soal, jawab Dede. Kalau aku suka cara yang tidak ribet, kalian ku bakar, lalu ku hidangkan pada Leo biar otaknya lancar, sahut Max. Ampun bos,
Sahut kedua anak buah itu. Acara akad nikah selesai. Berganti acara makan-makan di tenda yang ada di samping pendopo. Tenda yang cukup luas. Di sana ada prasmanan untuk semua orang, namun dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Mau tak mau Max tidak bisa berduaan dengan Diandra. Tapi bukan Max orangnya kalau menyerah begitu saja. Dia menarik tangan Diandra dan mengajaknya pindah ke tempat yang jauh lebih sepi agar bisa berduaan. "Sayang, aku ingin makan dengan Humaira," ucap Diandra. "Humaira sudah ada suaminya, nggak usah dipikirin sayang. Lebih baik kau pikirkan suamimu yang dari tadi gak betah jauh darimu," sahut Max. Diandra duduk di teras sebuah kelas bersama Max. Dia mengusap kening suaminya yang berkeringat dengan sapu tangannya. "Kita kan bisa berduaan di rumah," ucap Diandra. "Di sini banyak ustadz-ustadz jomblo. Itu sebabnya aku harus menjagamu," sahut Max. Diandra memutar bola mata malasnya. Entah berapa kali suaminya protektif dan posesif. Lagi pula siapa yang akan menggoda istri Max Gavanzar sang mafia kejam dan sadis. "Mereka sudah takut duluan sayang," ucap Diandra. Max tersenyum tipis lalu mengelus perut Diandra. "Aku hanya ingin dekat denganmu dan bayi kita," sahut Max. Diandra tersenyum. Semenjak mereka saling mencintai, Max memang sangat bucin bahkan parah. "Ku suapin mau?" tanya Max. Diandra mengangguk. Max menyuapi istrinya, sebaliknya Diandra juga menyuapi suaminya. Mereka berdua menikmati waktu bersama, yang terkadang jarang bisa dilakukan karena kesibukan masing-masing. "Duh, kelamaan ngantri tinggal tulang semua duh," ucap Dede mengaduk-aduk sayur sop iga yang tinggal tulang. "Iya deh, tadi ke tempat sate tinggal tusukannya doang. Giliran ke tempat bakso tinggal kalimat, 'Terima kasih sudah mengantri, tapi maaf Anda belum beruntung,' sahut Dudu. "Terus kau sudah ke tempat es krim?" tanya Dede. "Sudah, ngantri sampai ujung. Pas giliranku sisa contongnya doang," sama senyuman manis dari masnya, jawab Dudu. "Berarti belum rejeki kita? Gimana dengan kambing gulingnya?" tanya Dede sambil masih mengaduk-aduk panci yang isinya tinggal air dan sayuran. "Yang berguling bukan lagi kambing deh," jawab Dudu. "Apa?" tanya Dede. "Pare guling. Kau mau?" tanya Dudu. "Gak usah Du, mending kuah iga ini, masih enak kok," jawab Dede. Mereka berdua asyik menyantap hidangan sisa. Singkat cerita, malam harinya Taren dan Humaira tinggal di satu kamar sama. Taren masih berada di dalam toilet. Dia membersihkan diri agar tampil lebih baik apalagi di depan Humaira. Selama ini dia terlalu fokus dengan dunia mafia, sampai lupa cara mengurus diri dan terlihat menarik di depan lawan jenisnya. Taren sudah meminta wejangan pada Max yang sudah lebih dulu menikah. Tak lupa dia menggunakan wangi-wangian yang juga diberikan Dudu dan Dede sebagai hadiah pernikahannya. "Malam ini aku harus bisa membuat Humaira jadi milikku," ucap Taren sambil menatap cermin di depannya. Dia sudah terlihat tampan dan keren. Kemudian keluar dari dalam toilet. Dia mencari keberadaan Humaira di kamarnya. Taren terkejut melihat sesosok wanita berambut panjang yang begitu cantik dan anggun. Dek, jantung Taren berdebar tak karuan melihat wanita yang ada di depannya. Ini pertama kalinya Taren melihat Humaira tanpa mengenakan hijab dan cadarnya. "Masya Allah, cantiknya bidadariku," puji Taren. "Terima kasih sayang," sahut Humaira. Perlahan Taren mendekati istrinya. Dia memegang kedua tangannya dan menatap wajah cantiknya yang merona. "Apakah ini Humaira Aziza Az-Zahraku?" tanya Taren. Humaira menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum manis pada laki-laki bertato di tangannya itu. Taren mencium kening Humaira dan mencium pipinya. "Aku beruntung melihat kecantikanmu seorang diri, dan hanya aku yang bisa menikmati indahnya parasmu,"
ucap Taren. Humaira tersenyum malu-malu, mendengar kalimat-kalimat pujian dari suaminya. Humaira, aku menginginkanmu untuk menjadi milikku dan bagian terpenting dari hidupku. Bolehkah? Tanya Taren. Humaira mengangguk. Tanpa perlu berpikir panjang, Taren langsung menunaikan niat dan keinginannya. Membopong Humaira dan membaringkannya di ranjang cinta. Dia menatap dengan leluasa wanita yang kini sudah halal dari ujung rambut hingga kaki untuknya. Taren dan Humaira melantunkan doa, lalu melaksanakan kewajiban mereka masing-masing, membiarkan sang malam melarutkan segala rasa dan menghangatkan semua keinginan. Taren menjadi sang pemilik kehormatan yang begitu terjaga. Sungguh beruntungnya kesucian itu menjadi miliknya. Di rumah Tuan Alden Rexton, laki-laki paruh baya itu berdiri di tempat saat istrinya Aminah merapikan dasi yang dikenakannya. Laki-laki keras kepala sepertinya hanya bisa menurut dan mengikuti keinginan wanita penyejuk hati seperti Aminah. Aku selalu merepotkanmu setiap kali mengenakan dasi, ucap Tuan Alden. Gak apa-apa Bi, ini bagian dari tugasku sebagai seorang istri, jawab Aminah, dengan telaten dan sabar memasang dasi dan merapikannya. Kau akan selalu bersamaku sampai tua nanti kan? Tanya Tuan Alden. Dia begitu mencintai istrinya. Insya Allah, jawab Aminah dengan lembut. Umi, untuk apa kita harus hadir ke acara itu? Ucap Tuan Alden. Bi, namanya diundang berarti Abi sudah mendapatkan kehormatan dari yang mengundang, jawab Aminah. Aku malas bertemu seseorang, sahut Tuan Alden. Dia baru tahu kalau Diandra anak angkat dari Kiai Abdullah. Padahal kemarin mereka sempat bersih tegang. Tuan Alden khawatir emosinya tidak akan terkontrol. Dia tidak ingin ribut dan membahas masalah bisnis di tempat itu. Seseorang siapa? Tanya Aminah penasaran. Suaminya tampak tidak menyukai orang yang dia bicarakan. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.